Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan coba membahas tentang materi kecepatan ya, dan juga contoh soalnya ya. Untuk itu silakan disimak baik-baik, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan juga pembahasan soal-soal matematika lainnya ya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu tentang rumus kecepatan, jarak, dan waktu ya. Nah, di sini kakak sudah bikin segitiga rumus seperti ini ya. Ini biasanya kakak menyebutnya dengan rumus kecepatan ya. Dan kakak biasa menyingkatnya dengan singkatan ke Jawa ya. K itu kecepatan ya. Jadi kita bilang ke Jawa ya. Jadi K itu sama dengan kecepatan ya. Lalu di sini untuk J itu adalah jarak ya. Itu adalah jarak, dan W adalah waktu ya. W adalah waktu. Jadi kalau misalkan kita mau cari kecepatan ya, misalkan kita mau nyari kecepatan ya, berarti kan K sama dengan, nah untuk huruf K-nya kita hapus ya adik-adik, atau kita tutup nih. Untuk huruf K-nya kita tutup, maka kelihatan adalah yang J dan yang W-nya saja. Berarti rumus kecepatan adalah jarak bagi waktu ya. Nah, lalu kalau kita mau mencari jarak ya, kalau kita mau mencari jarak berarti yang J-nya kita tutup ya. Berarti ini kelihatan yang K dan W-nya. Kalau ke samping atau sejajar kita kalikan ya. Kecepatan kali waktu ya. Nah, kalau mau mencari waktu ya adik-adik, tinggal yang W-nya kita tutup ya. W-nya kita tutup. Yang kelihatan adalah J dan K ya. Berarti jarak bagi kecepatan. Nah, itu untuk rumus mudahnya ya. Dan biasanya kakak singkat dengan rumus ke Jawa ya. Kecepatan, jarak, waktu. Oke. Langsung saja kita coba contoh soal ya. Pertama, coba kita akan membahas tentang kecepatan ya. Ada contoh soal. Jarak rumah Reno ke rumah Nenek 60 km. Jarak tersebut dapat ditempuh oleh Reno selama 2,5 jam. Kecepatan Reno dalam bersepeda adalah, nah untuk ini berarti dia mencari kecepatan ya. Di sini diketahui bahwa jarak antara rumah Reno ke rumah Nenek ya adalah 60 km ya. Lalu berikutnya waktunya ya. Waktunya adalah 2,5 jam ya. Waktunya adalah 2,5 jam. Lalu yang ditanyakan adalah kecepatan Reno bersepeda ya. Maka bisa kita jawab, oke. Perhatikan baik-baik adik-adik ya. Di sini untuk rumus kecepatan adalah K-nya kita tutup, maka yang kelihatan adalah J dan W ya, yaitu jarak bagi waktu. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya adik-adik ya. Di sini berarti kecepatan sama dengan jaraknya adalah 60 km ya. 60 km dibagi 2,5 jam itu sama dengan berapa menit adik-adik? Atau kita rubah aja ke pecahan biasa ya agar gampang menghitungnya ya, yaitu 2 dikali 2 adalah 4 tambah 1 adalah 5. Berarti 5/2 ya. Maka di sini kita bagi dengan waktu, yaitu 5/2 ya. Nah, kalau pembagian kan tidak bisa tumpang 3 begini ya. Berarti kita tulis kecepatan sama dengan 60 km. Nah, per 5 dikali 2 ya. Berarti sama dengan
Yang bisa kita sederhanakan adik-adik ya. Di sini 60 dibagi 5 bisa ya. 60 bagi 5 adalah 12. Maka 12 dikali 2 adalah 24 km per jam ya. Jadi jawabannya adalah C ya adik-adik. Lalu sekarang kita membahas tentang jarak ya. Ada contoh soal. Ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Apabila ayah berangkat dari rumah pukul 6.30 dan sampai di tempat kerja pukul 7.20, jarak dari rumah ke tempat kerja adalah titik-titik kilometer ya. Ayo kita coba kerjakan ya. Di sini kan diketahui bahwa kecepatan ayah dalam berkendara motor itu adalah 60 km per jam ya. Sedangkan untuk waktunya ya, di sini ayah kan berangkat pukul 06.30 ya dan sampai di sana pukul 7.20 ya. Berarti langsung saja bisa kita kurangi ya adik-adik ya. Tadi sampainya pukul 07.20 ya dan berangkatnya pukul 06.30 ya. Berarti ini kita bisa kurangi ya. Oke, perhatikan baik-baik adik-adik cara mengurangkan jam ya. Di sini kan 0 dikurangi 0 ya 0 ya. Lalu di sini 2 dikurangi 3 itu pinjam ya. Tapi pinjamnya itu bukan berarti ini menjadi 12 ya. Karena dalam 1 jam itu 60 menit ya. Berarti ketika 2 ini pinjam 1 dari 7 ya. Berarti pinjamnya itu adalah bukan 10 ya. Tapi 6 ya. Kenapa 6? Karena 1 jam itu 60 menit ya. Berarti di sini 6 ditambah 2 adalah 8 ya. Lalu 8 baru dikurangi 3. Berarti di sini jawabannya 5 ya. Sedangkan di sini sudah dipinjam 1 jadi 6. 6 dikurangi 6 0. 0 juga dikurangi 0 0 ya. Berarti waktunya adalah 50 menit ya. 50 menit. Ini kakak ganti 50 menit ya. 50 menit ya. Nah, baru setelah itu kita bisa mengerjakan ya. Apa sih yang ditanyakan ya? Yang ditanyakan di sini adalah jarak ya. Maka kita jawab ya. Untuk rumus jarak ya, perhatikan ini jaraknya kita tutup yang kelihatan K dan W. Berarti kecepatan dikali waktu ya. Langsung saja kita kerjakan di sini ya. Untuk kecepatannya di sini adalah 60 km per jam ya. Lalu dikali waktunya adalah 50 menit ya. Waktunya adalah 50 menit. Nah, kalau 50 menit ini berapa jam adik-adik? Untuk merubah ke jam ya adik-adik, biar gampang dan adik-adik tidak pusing untuk mengalihkan ya, maka kita bandingkan dengan satu jamnya itu berapa menit ya. 1 jam itu kan 60 menit ya. Coba kakak jelaskan di sini. 1 jam sama dengan 60 menit ya. 60 menit ya. Sedangkan di sini waktunya ada 50 menit. Berarti di sini kita tulis saja 50 menit dari 60 menit. Berarti 50 per 60 ya. Nah, kita bisa sederhanakan dulu. Di sini kita coret nolnya ya. Berarti jadi 5 per 6 ya. Per 6 apa? Per 6 jam ya. Maka di sini langsung kita bisa operasikan ya. 60 km per jam ya. Dikali 5 per 6 jam ya. Di sini jamnya habis ya. Karena sudah dibagi dengan jam. Lalu di sini kalau bisa kita sederhanakan ya adik-adik. Di sini 60 dan 6 bisa kita sederhanakan ya. 60 dibagi 6 adalah 10. Lalu di sini 10 dikali 5 adalah 50. 50 apa? 50 kilometer. Jadi jawabannya adalah A ya. Lalu berikutnya kita coba bahas tentang waktu ya. Ada contoh soal di sini.
Jarak kota P dan kota Q 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P pukul 14 WIB ya. Lalu di perjalanan bus tersebut istirahat selama 30 menit. Bus tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Maka bus tersebut akan tiba di kota Q pukul titik-titik WIB ya. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah waktu. Maka ya, di sini diketahui dulu ya. Diketahui ya bahwa jarak kota antar kota adalah 240 km ya. Dan di sini untuk kecepatannya sama dengan 60 km per jam ya. Yang ditanyakan adalah waktu sampainya ya, waktu tiba ya, yang ditanyakan adalah waktu tiba. Maka kita jawab ya adik-adik. Di sini untuk rumus waktu ya, di sini kan kalau W-nya ditutup yang kelihatan adalah jarak bagi kecepatan ya. Lalu setelah itu kita masukkan angkanya. Di sini untuk jaraknya adalah 240 km ya. Lalu dibagi ya dengan kecepatan ya. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 60 km per jam ya. Maka di sini kita langsung operasikan ya, atau langsung jumlahkan saja. Di sini yang bisa kita sederhanakan ya. Nolnya kita hapus ya. Lalu kilometernya juga sudah dibagi, itu kita coret, maka terlihat 24 dibagi 6. 24 dibagi 6 adalah 4 apa? 4 jam ya, karena yang di sini satuannya yang masih ada adalah jam. Oke, berarti waktunya adalah 4 jam ya. Tetapi di jalan bus tersebut istirahat 30 menit kan ya. Berarti 4 jam ditambah 30 menit ya. Berarti berapa? Berarti 4 jam 30 menit ya. Nah, di sini waktu berangkat ya, adalah pukul 14.00 ya. Maka waktu tiba ya kita jumlahkan dengan perjalanan ya. Untuk perjalanannya kan di sini 4 jam 30 menit ya. Maka kita tambahkan, maka didapat waktu tiba sama dengan 0 tambah 00, 0 tambah 33, lalu di sini 4 tambah 4 adalah 8 ya, ditambah 1. Jadi waktu tibanya adalah 18.30 ya. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang berpapasan dengan waktu berangkat yang sama ya. Kita akan menghitung waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama ya. Di sini rumusnya untuk waktu berpapasan ya, yaitu WP sama dengan jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 ya. Nah, di sini kita bisa lihat WP itu artinya waktu berpapasan ya. Sedangkan K1 artinya kecepatan orang pertama dan K2 artinya kecepatan orang kedua ya. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Andri berangkat dari Jakarta menuju Bandung pukul 05.00 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Pada waktu yang sama, Budi berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Pukul berapa mereka akan berpapasan? Langsung saja kita kerjakan ya adik-adik. Di sini diketahui ya bahwa untuk jarak kotanya ya, untuk jaraknya adalah 150 km ya. Lalu kecepatan orang pertama yaitu kecepatan Andri ya, kita tulis kecepatan pertama adalah 60 km per jam ya. Lalu kecepatan kedua atau kecepatan Budi adalah 40 km per jam ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah waktu
berpapasan ya. Maka bisa langsung kita jawab untuk rumus waktu berpapasan itu adalah jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 ya. Maka di sini kita langsung kerjakan. Waktu berpapasan adalah kecepatannya 150 km dibagi kecepatan 1 adalah 60 km per jam ya, ditambah 40 km per jam ya. Maka di sini hasilnya adalah 150 km per 60 ditambah 40 adalah 100 km per jam ya. Langsung saja kita bagi 150 dibagi 100 ya. Di sini kilometernya bisa langsung kita bagi, kita coret ya. Lalu di sini untuk nolnya juga bisa kita coret satu ya. Berarti di sini tinggal 15 per 10 jam ya. 15 per 10 jam itu sama saja kalau kita desimalkan menjadi, kalau per 10 kan satu angka di belakang koma ya, berarti 1,5 jam ya. 1,5 jam atau 1,5 jam ya, itu sama saja dengan 1 jam 30 menit ya, 1 jam 30 menit. Maka di sini langsung saja kita jumlahkan ya waktu berpapasannya ya, yaitu waktu berangkat yaitu pukul 5.00 ditambah waktu berpapasannya yaitu setelah jalan 1 jam 30 menit ya. Maka kita jumlahkan ya. Berarti di sini 0 tambah 0 adalah 0, 0 tambah 3 adalah 3, 5 ditambah 1 adalah 6 dan nolnya langsung turun ya. Berarti waktu berpapasannya adalah pukul 6.30 ya. Seperti itu adik-adik. Berikutnya kita akan coba mempelajari waktu berpapasan ya dengan waktu berangkatnya yang berbeda ya. Rumusnya waktu berpapasannya dengan waktu berangkat yang berbeda adalah jarak dikurangi selisih jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 ya. Nah, di sini kita ada contoh soal, bisa kita baca dulu ya. Tio berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 05.00 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Udi berangkat dari Bandung menuju Jakarta ya pada pukul 05.15 dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung adalah 150 km. Pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Oke ya. Ya, baik, langsung saja kita kerjakan ya. Di sini diketahui ya. Diketahui bahwa jarak kota itu adalah 150 km ya. Lalu untuk kecepatan orang pertama atau si Tio itu adalah 60 ya. 60 km per jam ya. Lalu kecepatan kedua atau si Udi yaitu 40 km per jam ya. Lalu di sini yang ditanyakan adalah waktu berpapasan mereka ya. Sebelum mencari waktu berpapasan ya, kita harus mencari dulu selisih jarak ya. Oke, kita jawab ya. Sebelum mencari waktu berpapasan, kita harus mencari dulu selisih jarak ya. Kenapa kita harus mencari selisih jarak? Karena waktu berangkatnya berbeda ya, pasti jaraknya juga beda ya. Nah, di sini untuk mencari selisih jarak ya, rumusnya adalah sama dengan kecepatan 1 dikali perbedaan waktu berangkat ya. Nah, di sini untuk kecepatan orang pertama atau kecepatan Tio ya adalah 60 km per jam ya. Lalu untuk selisih waktu berangkatnya antara Tio dan Udi ya, Tio berangkat pukul 5 sedangkan Udi berangkat pukul 5.15. Berarti selisihnya adalah 15 menit ya.
Nah, untuk 15 menit ini kita harus rubah ke satuan jam karena di sini satuannya adalah jam ya. Supaya kita tidak ribet ya, langsung saja kita bagi per 60 ya. 15 per 60 jam ya Adik-adik. Maka di sini yang bisa kita coret ya. Jam kita coret dengan jam ya, habis. Lalu di sini 60 dibagi 60 ya, itu adalah 1. Maka di sini 1 km dikali 15 adalah 15 kilometer ya. Nah, maka di sini perbedaan atau selisih jarak antara Tio dan Udi ya, setelah berjalan 15 menit adalah selisih jaraknya 15 kilometer ya. Nah, lalu setelah itu baru kita mencari waktu berpapasan ya. Untuk mencari waktu berpapasan, rumusnya adalah jarak dikurangi selisih jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 ya. Berarti sama dengan jaraknya, total jarak kotanya adalah berapa? 150 km ya. 150 kilometer ya, dikurangi selisih jaraknya, yaitu ini tadi sudah kita dapat, yaitu 15 km ya. 15 km ya. Lalu kita bagi ya kecepatan orang pertama, yaitu 60 km per jam ya, ditambah kecepatan orang kedua yaitu 40 km per jam ya. Maka di sini didapat 150 dikurangi 15 ya, itu adalah 135 km ya, dibagi 60 ditambah 40 adalah 100 apa? 100 km per jam ya. Yang bisa kita bagi ya. Nah, berarti di sini 150 dibagi 100 ya, lalu kilometer dibagi kilometer, habis ya, menyisakan jam ya. Di sini kalau 135 dibagi 100 ya, ini sama saja dengan per 100 ya, berarti dua angka di belakang koma ya. Berarti sama dengan 1 per 35 jam ya. Nah, di sini adik-adik untuk jam itu kan harus ada menitnya. Betul ya? Kalau untuk jam harus ada menitnya. Berarti di sini untuk 1,35 jam harus diubah ke satuan yang ada menitnya. Oke. Nah, di sini untuk 1 jam sudah 1 jam ya. Nah, sedangkan yang di sini untuk 3,5 ya, ini kan sama saja dengan 0,35 jam ya. Maka di sini untuk dirubah ke menit kita kali 60 ya, 60 menit ya. Berarti di sini kita kalikan saja seperti biasa adik-adik ya. Maka didapat 0,5 dikali 60 menit adalah 21 menit ya. Maka di sini waktu berpapasannya ya, waktu berpapasan kedua orang tersebut adalah setelah berjalan 1 jam 21 menit ya. Nah, setelah itu baru kita hitung waktu berpapasan dalam bentuk jam utuh ya. Berarti waktu berpapasan dalam bentuk jam utuh ya, yaitu waktu orang terakhir ya, waktu orang kedua yaitu 0,515 ditambah waktu berpapasan keduanya 1 jam 21 menit ya. Maka kita jumlahkan saja di sini. Untuk 5 ditambah 1 adalah 6, lalu 1 ditambah 2 adalah 3 ya. Lalu 5 ditambah 1 adalah 6 dan nolnya kita simpan di sini ya. Berarti waktu berpapasan mereka adalah pukul 06.36 ya adik-adik. Oke, seperti itu caranya ya. Memang agak panjang ya, tapi ini cara yang paling mudah dimengerti ya. Jadi silahkan adik-adik kalau belum paham diputar lagi videonya ya, sampai benar-benar paham ya. Oke, kita lanjut. Lalu sekarang kita akan membahas tentang waktu menyusul ya. Untuk rumusnya selisih jarak per kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1 ya adik-adik. Oke, kita coba ada soal di sini. Budi berangkat dari Jakarta menuju Bandung pukul 05.00.
menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 05.30 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung adalah 150 km. Pada pukul berapa Andre dapat menyusul Budi ya? Nah, di sini kita langsung saja bahas ya. Diketahui ya bahwa di sini untuk kecepatan 1 ya atau kecepatan Budi ya. Kecepatan 1 atau kecepatan Budi yaitu 40 km per jam ya. Sedangkan kecepatan 2 atau kecepatan Andri adalah 60 km per jam ya. Sedangkan jarak antara Jakarta dan Bandung adalah 150 km ya. Dan yang ditanya adalah waktu menyusul ya. Untuk waktu menyusul ya, maka bisa kita jawab ya. Nah, seperti biasa adik-adik, sebelum mencari waktu menyusul ya, kita harus mencari selisih jaraknya dulu ya. Untuk rumus mencari selisih jarak ya, karena waktu berangkat mereka juga berbeda ya. Berarti di sini kecepatan orang pertama dikali perbedaan waktu berangkat ya. Di sini kecepatan orang pertama adalah 40 km per jam ya. Dikali ya perbedaan waktu berangkatnya bisa dilihat di sini. Budi berangkat pukul 5.00 sedangkan Andri berangkat pukul 05.30. Berarti selisihnya adalah 30 menit. Nah, 30 menit ini kita harus rubah ke jam karena satuannya jam ya. Agar tidak bingung, kita langsung saja dibagi 60 karena 1 jam itu 60 menit kan ya. Berarti di sini 30 per 60 jam ya. Yang bisa kita sederhanakan adik-adik ya. Di sini jam dan jam bisa kita coret, lalu 0 dan 0 juga kita bisa coret ya. Nah, berikutnya di sini 40 dikali 30 adalah 120 km dibagi 6. Berarti 120 dibagi 6 adalah 20. 20 apa? 20 kilometer ya. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari waktu menyusul ya. Nah, 20 km ini tadi maksudnya adalah selisih jarak ya antara Budi dan Andre ya selama 30 menit ya. Karena waktu mereka kan berbeda berangkatnya ya, maka selisih jaraknya adalah 20 km ya. Oke, kita balik ke rumusnya ya. Maka waktu menyusul rumusnya adalah selisih jarak dibagi kecepatan orang kedua dikurangi kecepatan orang pertama ya. Berarti di sini selisih jaraknya berapa? 20 km yang tadi kita cari ya. Per kecepatan orang kedua dikurangi kecepatan orang pertama. Kecepatan orang kedua adalah 60 km per jam ya. Dikurangi kecepatan orang kedua adalah 40 km per jam ya. Maka di sini sama dengan 20 km per 60 dikurangi 40 adalah 20 km per jam ya. Yang bisa kita sederhanakan ya. Di sini kilometernya kita coret ya. Lalu 20 per 20 itu sama dengan 1 ya. Berarti 1 apa? 1 jam ya. Nah, berarti waktu menyusul ya. Waktu menyusul dalam bentuk jamnya adalah kita hitung dari waktu berangkat orang kedua ya. Waktu berangkat orang kedua yaitu waktu berangkat Andri. Waktu berangkat Andri adalah pukul 05.30 ya. Maka kita tambahkan 1 jam. Kita tambah 01.00 karena berangkatnya adalah karena waktu menyusulnya setelah 1 jam jalan ya. Maka kita jumlahkan di sini 0 tambah 0 0, 3 tambah 0 3, lalu 5 tambah 1 6 dan 0 tambah 0 adalah 0.
Maka di sini waktu menyusul antara Budi dan Andri adalah pukul 06.30 ya. Jadi seperti itu adik-adik untuk menyelesaikan waktu menyusul ya. Baik adik-adik, mungkin itu saja dulu untuk pembahasan kecepatan jarak dan waktu ya. Semoga bermanfaat ya. Jika menurut adik-adik pembahasan soal ini bermanfaat ya, bantu kakak dengan subscribe, like, dan share ya, serta bunyikan loncengnya ya, agar kita bisa sering ketemu dalam pembahasan soal-soal berikutnya ya. Kakak mohon maaf jika ada penjelasan atau ucapan yang keliru ya, karena kakak juga masih sama-sama belajar ya adik-adik ya. Baik, kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.